Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta bendanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini panjang, tetapi saya sunat jadi Injil yang sederhana, yang singkat, tapi tidak mengurangi rasa hormat terhadap Injil ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemarin ada wisuda di Dharma Cendika. Sudah dihadiri 169 wisudawan, wisudawati, sedikit. Tetapi dari wisuda-wisuda itu nampak jelas gembira, meriah, renyah, wajah mereka gembira. Dan kita semua mengalaminya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari wisudawan wisudawati itu yang lulus, apa yang kita tampilkan di sini? Wisudawan wisudawati adalah orang yang sudah berhasil mengenyam pendidikan 4 tahun, baik sebagai sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana apa lagi itu. Dan ini adalah sungguh menggembirakan kita semua. Namun satu hal yang kita lihat bahwa mereka telah berhasil, mereka tahan uji, mereka sungguh-sungguh termotivasi dalam dirinya untuk terus menyelesaikan ini tepat waktu, tidak molor-molor. Maka saya sebagai pengajar dosen di sana mengatakan bahwa ini adalah harus kita selesaikan. Kita harus berani ngempet, menahan selama 4 tahun ini. Jangan keluyuran, jangan pergi-pergi ke sana kemari. Jangan pacaran. Pacaran ini kadang-kadang mengganggu. Ada beberapa yang memberi semangat tapi mengganggu. Jangan. Lalu tetap setia membaca, belajar. Dipelajari apa yang sudah diterima, dipelajari, dilacak di YouTube, di buku-buku, di internet, dan di mana saja. Jurnal-jurnal dibaca. Mari, selama 4 tahun kita bergelut dalam pelajaran-pelajaran itu. Nanti kalau kita selesai 4 tahun,
bebas kita. Bapak Ibu sudah jarang terkasih. Meskipun semacam itu kayak haturkan, tapi masih ada yang hidupnya acak-acakan, yang gak karu-karuan, tidur larut malam, hanya mainan HP aja. Mainan HP itu nanti kamu di sini ditutus untuk belajar, tidak main HP, tidak main pacar. Oleh karena itu mereka-mereka yang taat, mereka lolos. Ada beberapa yang tidak lolos. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang diaturkan dalam Injil hari ini yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, tanggung jawab kita sebagai warga negara rohani, warga negara Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Kita semua diberi kesempatan, diberi waktu, diberi fasilitas-fasilitas intelektual, brain, kita diberi itu behavior, perilaku yang baik. Diberi apa lagi? Semua diberikan. Kecuali orang-orang desa, orang-orang daerah yang di pucuk gunung di Selaung, di Ponorogo, di Selaung, Klepu, jeru banget dari kota itu 30 kilo, tidak mendukul. Karena memang sedikit tanggung jawabnya. Kamu ini besar sekali. Kamu mungkin diberi 10 talenta di sini. Semua ada, tinggal mengembangkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kesadaran ini perlu dibangun untuk anak-anak, untuk anak muda, agar lulus tidak keteteran. Oleh karena itu, asal kita memberi fasilitas-fasilitas selalu untuk tekun. Dan akhirnya pun juga tekun. Dan di sini adalah banyak orang-orang yang diberi fasilitas. Dan mereka 5 talenta tadi, 2 talenta lulus. Tetapi yang satu tidak tertulis, tetapi ada dalam itu ditanam. Apa yang ditanam, saya mengetahui bahwa Tuhan adalah hamba yang jahat, menuai apa yang tidak ditanam, memetik buahnya apa yang tidak menanamnya, tinggal minta aja. Ya itu memang Tuhan memang seperti itu. Kalau kamu Tuhan boleh kamu, tapi serahkan harta bendamu pada para penggarap-penggarap ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran tentang diri kita yang diberi tanggung jawab seperti itu. Diri kita diberi hal-hal yang indah. Oleh karena itu harus kita kembangkan, harus kita wujudkan. Seperti mahasiswa tadi, harus lulus dengan nilai baik. Hanya belajar. Semua fasilitas dari rumah, kamu tugasmu hanya belajar. Tidak keluyuran, tidak melek bengi. Waduh, tidak karu-karuan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesadaran ini harus dimiliki oleh para mahasiswa, oleh kita semua yang tekun melaksanakan tugas-tugas kita. Tugas-tugas kita boleh dikatakan sederhana. Melakukan apa yang kita lakukan. Dihubungkan dengan Injil besok, Tuhan Raja semesta alam, itu juga begitu. Kita diminta tanggung jawab kita. Ketika saya lapar, ketika saya haus, ketika saya dalam penjara, ketika kamu mengunjungi aku. Itulah tugas-tugas kita. Kita ada dibina untuk selalu melakukan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya.
Kalau tidak amburadul, mahasiswa yang tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, bingung. Waduh, lu saya kemarin tidak masuk, lu ban saya gembos, lu ban saya bocor, lu banyak. Saya diminta untuk orang tua mengantar ini ke rumah sakit, saya diminta, wah banyak alasan. Bapak Ibu sudah jangan terkasih, kalau kita tetap seperti itu, maka kita tidak bisa menjadi generasi, menjadi orang-orang yang dipandang, orang-orang yang bisa beruntung. Oleh karena itu, janganlah kita meletakkan diri pada kemalasan-kemalasan. Satu hal memang malas dan menunda-nunda pekerjaan. Ini bertentangan dengan tanggung jawab. Alah nanti ajalah, nanti ya kita selesaikan nanti kalau sudah situasi aman. Situasi tidak aman-aman, terus kacau. Ada saja acara kegiatan. Mau belajar, waduh ya nanti dulu lihat HP 10 menit, nah 10 menit. Lu HP ini kok bagus, TikToknya bagus, wah tambah lagi 10 menit. Tambah lagi, wah asik lah, asik. Asik menjadi capek, lalu tidur, ngantuk, besok saja. Pasti seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau menunda-nunda pekerjaan, inilah yang dihasilkan. Termasuk kalau diri kita punya keluarga. Keluarga adalah tonggak untuk kita, tonggak yang harus dipelihara dalam diri kita. Melihat anak-anak yang memang harus ditangani, anak-anak yang kurang beruntung. Anak-anak yang kurang beruntung ini nanti paling ya ngono, paling ya ngono. Belum tentu. Orang-orang yang seribu maaf, yang cacat seperti ini, belum tentu tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Banyak dalam YouTube itu nampak sekali orang-orang yang punya kekurangan-kekurangan, malah berlebih. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia masih bisa main komputer dengan kakinya, Dan itu semua kelebihan, anugerah Tuhan. Memang banyak yang lain tidak, tapi itu kelebihan. Orang yang tidak punya tangan, bisa menari, menyanyi dengan bagus. Siapa lagi itu yang Aryani itu? Aryani, walaupun tidak melihat tapi bagus, suaranya bagus, sampai ke luar negeri. Bapak Ibu, inilah kelebihan-kelebihan. Kalau itu dibina, terus-menerus dibina, tahu bahwa anaknya seperti itu, justru lebih membinanya, justru lebih memperhatikan. Maka anak-anak ini akan berguna. Saya mengenal satu orang di sini, dari daerah sana, mengenal itu dibina terus. Akhirnya menjadi sarjana, betul. Saya pikir itu, waduh, enggak mungkin kamu. Enggak mungkin. Tapi dibina terus. Akhirnya menjadi sarjana. Memang anaknya seperti itu, jadi sarjana. Bapak Ibu lalu bekerja, lalu berhasil bekerja. Kalau kita ingin setia kepada Tuhan, mari hal-hal ini kita lakukan. Apa yang diaturkan dalam bacaan pertama tadi juga begitu. Seorang istri yang bagus harus membina, penuh tanggung jawab terhadap suaminya, anak-anaknya, rumah tangganya. Penuh tanggung jawab. Jadi suaminya tidak pernah kekurangan. Ini tanggung jawab yang diberikan.
Dan itu semua dilakukan dengan saleh, dengan santun, dengan penuh kesabaran. Meskipun tidak menghasilkan uang, istri tidak perlu menghasilkan uang. Cukup dia melengkapi tugas-tugas suami di rumah. Di kantor sana, suami di rumah, istri. Dan itu semua dilakukan. Dalam bacaan kedua juga demikian. Bacaan kedua mengaturkan tidak perlu kita memikirkan hal-hal di atas sana. Karena di sana tidak ada orang yang tahu. Yang pasti bahwa diri kita harus berbuat kebaikan-kebaikan. Kita anak-anak terang. Anak-anak terang. Dan harus kita lakukan pencerahan-pencerahan. Kita bisa memotivasi mereka-mereka yang bersemangat dalam hidupnya, memberi semangat, dorongan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diberi tugas bersama-sama untuk meyakinkan seseorang, meyakinkan diri kita sendiri, agar kewajiban-kewajiban kita sengkuyung, kita kita atasi bersama, sehingga masing-masing bisa berkembang satu orang. Yang tidak berkembang, kita tidak mengabaikan itu, tetapi tetap kita perhatikan. Yang berkembang, kita dorong terus, kita dorong maju. Kalau mempunyai banyak anak, harus bersikap seperti ini. Anak-anak mana yang terdorong? Oh, ini harus didorong maju, yang ini biasa-biasa saja. Tanggung jawab adalah hak semua orang. Kita harus memiliki tanggung jawab bersama ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanggung jawab ini adalah wewenang kita. Mari, bola ada di tangan kita. Mari kita mainkan bola ini. Jangan didiamkan, jangan ditimbun, jangan disembunyikan. Bola harus dilakukan, harus dimainkan, agar bola ini tetap pada tempatnya. Jangan malas-malas. Kita tidak diajari untuk malas, untuk meminta-minta. Tidak, kita harus mandiri, kita harus sengkuyung bersama, harus kita atasi bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hening sejenak, kita mohon kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.